Hai guys, akhirnya kita sampai juga di bulan terakhir di tahun 2020, yaitu di bulan Desember. Gimana menurut lo? Tahun ini kerasanya cepet banget atau kerasa lambat banget? Kalau gua dua-duanya. Satu sisi kerasa lambat banget, tapi satu sisi kerasa cepet banget juga. Kerasa lambat banget karena kayaknya corona nggak beres-beres ya. Dari bulan Maret sampai bulan sekarang masih belum kelar juga yang namanya pandemi corona. Tapi satu sisi kerasa cepat juga, perasaan baru aja kemarin bulan Maret. Pertama kali kita ibadah online betul, sekarang nggak kerasa tiba-tiba dalam sekejap mata udah mau di akhir tahun. Nah, di bulan Desember kita bakal ngebahas seri yang terbaru, yaitu tentang letting go. Sedikit flashback dulu, bulan November kemarin masih inget nggak kita ngebahas apa? Tentang struggles. Kita ngebahas tentang contentment, kita ngebahas tentang compassion, dan kita ngebahas tentang authenticity. Nah, bulan sekarang kita ngebahas tentang letting go. Minggu ini gue bakal ngebahas tentang letting go of control. Nah, mungkin di antara lu ada yang nanya, kok kenapa dari semua tema yang ada dipilih tema tentang letting go? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kita milih tema ini? Karena gini, sebentar lagi kan kita mau masuk tahun yang baru nih. Nah, jangan sampai kita masuk ke tahun yang baru dengan membawa sampah-sampah di dalam hati kita yang kita dapatkan dari tahun yang sebelumnya. Jangan sampai kita masuk di tahun yang baru sambil membawa pola pikir yang kita bentuk dari tahun yang sebelumnya. Jangan sampai kita masuk ke tahun yang baru dengan membawa kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita hidupi selama di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Jangan sampai pertumbuhan kita nanti itu menjadi lambat atau bahkan terhambat di tahun yang baru nanti. Karena ada beberapa hal yang belum bisa kita berani untuk lepaskan. Belum berani untuk kita belajar letting go. Oke? Pernah nggak lu ngalamin hal kayak gini? Misalnya lu udah ngerencanain sesuatu, tapi tiba-tiba ada suatu hal yang terjadi dan rencana lu batal dan nggak jadi terlaksana. Atau mungkin rencana lu tetap berjalan sesuai rencana, tapi hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi lu. Greget ya rasanya ya, kesel rasanya gitu. Nah, ada beberapa orang tuh bisa bersikap fine-fine aja, alias ya udahlah cincai, go with the flow. Tapi ada beberapa orang, termasuk gua salah satunya adalah rasanya nggak terima waktu rencana gua, harapan gua, impian gua itu tidak jadi terlaksana gara-gara suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Wah, nah kalau lu ngerasain hal yang sama, berarti kita mirip. Kita punya isu dalam hal control. Kebayang ya? Kita punya isu dalam hal control. Tahun ini adalah tahun yang berat banget buat semua orang. Terutama buat gua dan lu yang punya isu dalam hal control. Kenapa? Karena rencana kita, harapan kita, ekspektasi kita, dan bahkan impian kita, banyak yang batal, banyak yang gagal untuk terrealisasi gara-gara pandemi COVID. Setuju? Sebagian antara lo mungkin udah ada yang planning mau studi ke luar negeri, harus terhambat lebih dahulu. Sebagian lo ada yang udah rencana mau buka bisnis, nggak jadi, harus mundur dulu. Sebagian antara lo ada yang udah rencana beli tiket, misalnya tahun ini mau liburan kemana, ke Jepang atau mungkin ke Aussie, batal gara-gara pandemi. Ngeselin ya. Bahkan mungkin di antara lo udah ada yang rencana nih, pengen PDKT-in seorang gebetan, tapi batal juga gara-gara masalah pandemi. Rasanya kecewa ya waktu impian, harapan, cita-cita kita semuanya tidak jadi terlaksana. Nah, waktu itu terjadi, sebaiknya respon kita tuh harusnya seperti apa? Tahun ini sebagian orang banyak yang kecewa sama Tuhan. Tapi apakah kita sudah memiliki respon yang tepat? Apakah lu dan gua sudah bisa memiliki respon yang tepat dan siap-siap untuk menghadapi tahun depan yang mungkin juga belum tentu lebih mudah? Hari ini gue bakal ngebahas satu tokoh dari Alkitab, di mana lewat hidupnya dia kita bisa belajar prinsip
penting yang harus kita hidupi waktu rencana kita tidak menjadi kenyataan. Dan tokoh Alkitab ini mungkin mengalami hal yang hampir sama buruknya dengan lu dan gua. Kita buka kisahnya ya, di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini menceritakan tentang ibunya Yesus, yaitu Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kebayang ya, jadi Allah mengutus malaikatnya Gabriel untuk mampir ke rumahnya Maria. Ini sengaja ditulis pakai kata apa? Perawan, untuk nunjukin bahwa Maria memang belum pernah berhubungan dengan seorang pria. Kita lanjutin, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, coba kita bayangin adegannya, mungkin Maria lagi beberes kamar tidur atau mungkin sedang bersih-bersih rumahnya, tiba-tiba malaikat muncul dan dia bilang apa? "Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau lu waktu ngedengar engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, kira-kira mikirnya apa sih? Kalau gua ya kebayang mikirnya, waduh, gua bakal dapat sesuatu yang berharga nih. Gua bakal mendapatkan sesuatu yang mungkin sangat menguntungkan buat gua. Tapi ternyata sebuah plot twist terjadi. Kita baca kelanjutannya. Ayat 31 sampai 33. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Panjang ya berita dari malaikat Gabriel. Tapi gue sih menduga setelah Maria mendengar kata mengandung dan melahirkan, selebihnya Maria nggak terlalu nangkep. Karena dia kaget banget. Mengandung dan melahirkan, kan nikah aja belum, dia baru tunangan. Dia belum nikah dengan Yusuf. Walaupun Maria bukanlah seorang juara Olimpiade Biologi, walaupun mungkin Maria bukan juara 1 di kelasnya, walaupun waktu itu pengetahuan alam belum semaju sekarang, pasti Maria ngerti. Gak mungkin wanita yang belum bersuami bisa mengandung dan melahirkan anak. Gak mungkin. Nah, makanya kenapa Maria mengatakan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Malaikatnya memberikan jawaban. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Terakhir, malaikatnya ngomong kayak gini, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Waktu dengar kayak gini, gue yakin sikap hati Maria nggak biasa-biasa ya. Nggak mungkin Maria responnya hanya flat mendengar dan kemudian langsung berkata, "Baik Tuhan." Nggak mungkin. Pasti di benak dia udah kebayang, waduh, rencananya dia dengan Yusuf harus diubah. Dan itu mungkin pergumulan buat banyak orang. Waktu Tuhan berkehendak yang lain, kita mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Minimal ada 2 hal yang dimiliki oleh Maria mau nggak mau harus berubah. Yang pertama, rencananya udah pasti berubah. Yang kedua, impiannya juga mau nggak mau harus berubah. Rencananya, kebayang ya, dia udah planning weddingnya dengan Yusuf, mungkin udah booking tempat, udah bayar vendor,
udah banyak meeting sama WO-nya, dan tiba-tiba gara-gara intervensi dari Tuhan, gara-gara Tuhan punya agenda tersendiri buat dia harus mengubah semua rencananya. Dan yang lebih berat dari rencananya apa? Impiannya. Coba bayangin, buat lu yang terutama cewek-cewek, pasti dari kecil kalian udah membayangkan pingin punya pernikahan impian ya, yang mungkin hanya bisa terjadi satu kali seumur hidup. Tapi di luar rencana, pernikahan impian kalian tiba-tiba harus batal dan tidak bisa terrealisasikan. Wah, itu pasti nggak mudah banget. Nggak mudah untuk jadi Maria. Kebayang ya? Nah, apa yang Maria alamin persis dengan apa yang kita alamin. Sedikit banyak mirip pada dasarnya. Rencana kita batal, impian kita banyak yang batal juga. Dan waktu hal itu terjadi, wah, nggak sedikit orang loh yang mulai curiga sama Tuhan. Mereka curiga sama Tuhan. Wah, katanya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, kenapa rencana gua nggak bisa berjalan sesuai kehendak gua? Kalau Tuhan baik, kenapa dia nggak izinin supaya impian gua ini bisa terrealisasi? Kalau Tuhan baik, harusnya dia buka jalan supaya rencana gua dan impian gua bisa menjadi kenyataan. Kebayang ya? Nah, makanya waktu malaikat berkata seperti itu, memberitakan bahwa Maria akan mengandung, wah, itu merupakan pergumulan yang berat buat Maria. Di dalam beberapa detik, kalau kita bisa masuk ke dalam hatinya dan pergulatan batinnya, pasti dia menimbang-nimbang. Dia mungkin ada unsur takutnya, ada unsur kagetnya, ada unsur mungkin kecewanya. Waduh, semua rencana gue batal. Tapi coba kita lihat respon yang diberikan oleh Maria waktu dia mendapatkan kabar yang saat itu bukan kabar yang baik buat dia. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dari ucapan Maria ini ada satu prinsip yang bisa kita tarik untuk kita aplikasikan di dalam hidup kita. Terutama sewaktu rencana kita dan impian kita nggak bisa menjadi kenyataan. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini. Job desk-nya Tuhan itu berdaulat, dan job desk-nya kita itu berserah dan taat. Nangkap ya? Job desk-nya Tuhan itu berdaulat, dan job desk-nya kita itu berserah dan taat. Tuhan itu, ya Tuhan, artinya apa? Dia berhak dan bebas ngelakuin apa yang ingin dia kehendaki. Sedangkan kita manusia, mau nggak mau, ya harus taat. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan rencananya. Rencana kita boleh batal, rencana Tuhan harus tetap jalan. Impian kita boleh nggak terrealisasi, tapi impian Tuhan akan dunia ini harus tetap tergenapi. Makanya setelah Maria menimbang perkataan dari malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, setelah dia menimbang-nimbang segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam hidupnya, Maria memilih apa yang memang ada di dalam kendalinya. Dia nggak mau berusaha memegang kontrol segala situasi karena dia tahu dia nggak bisa memegang kontrol semua hal di dalam hidupnya. Yang bisa dia pegang apa? Hanya responnya. Dan lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa Maria memilih untuk melepaskan keinginannya untuk mengontrol segala sesuatu dan memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, makanya sebelum tahun ini berakhir, yuk kita latih diri kita supaya kita bisa masuk ke tahun depan, tahun yang baru dengan sikap hati yang benar. Sebagian di antara lu ada yang udah bagus banget. Ada yang udah belajar melepaskan kontrol waktu awal-awal pandemi ini terjadi. Sebagian di antara lu mungkin baru belajar melepaskan kontrol dan taat sepenuhnya kepada Tuhan waktu sekitar bulan Agustus atau September kemarin. Tapi mungkin sebagian di antara lu ada yang sampai bulan sekarang nih masih belum bisa let go of your control. Sebagian di antara lu ada yang masih kesel, ada yang masih curiga sama Tuhan, ada yang masih kecewa sama Tuhan, dan gak terima bahwa rencana lu dan impian lu gak bisa terwujudkan.
Nah, yuk kita jangan simpen sampah tersebut di dalam hati kita. Jangan bawa sampah tersebut ke tahun yang baru. Karena di tahun depan nanti pertumbuhan kita bakalan terhambat. Oke? Yuk mari kita belajar untuk melepaskan keinginan kita untuk mengontrol segala sesuatu. Lebih baik kita belajar untuk taat. Lebih baik kita belajar untuk berserah. Karena ingat, job desk-nya Tuhan itu berdaulat, sedangkan job desk kita, job desk gua dan job desk lu adalah berserah dan taat. Sampai jumpa di Friday Nugget selanjutnya. God bless you all.